Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi. Jadi pada pertemuan hari ini di mata kuliah algoritma pemrograman, kita akan belajar mengenai runtutan ya, runtutan atau sequence. Kemarin teman-teman sudah sempat belajar mengenai 3 konstruksi dasar di algoritma. Nah, pada pertemuan hari ini nanti kita lebih mendetail lagi tentang runtutan. Anda akan disertai dengan contoh, jadi teman-teman bisa sekaligus membayangkan bahwa runtutan itu yang model algoritmanya seperti apa gitu. Terus nanti mungkin juga sekalian Anda intro sedikit C++. Teman-teman juga sudah dapat kemarin di pertemuan pertama praktikum, jadi nanti mungkin sekaligus untuk review sejenak kayak gitu ya. Oke, runtutan, sequence, dan intro C++, pertemuan keempat. Pertemuan ini nanti capaiannya teman-teman harapannya bisa mengimplementasikan sequence ke dalam bahasa pemrograman C++ kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk review sejenak bahwa kemarin ketika kita belajar tentang tahapan pengembangan algoritma itu, yang pertama adalah masalah, terus kemudian nanti pemecahan. Di pemecahan ini kan sebenarnya kita sudah ada algoritmanya atau sudah ada instruksi-instruksi yang teman-teman susun. Nah, dari instruksi algoritma tadi teman-teman juga sudah belajar untuk direpresentasikan dalam bentuk flowchart, kemudian dalam bentuk itu yang tadi tulisan instruksi seperti itu. Nah, ini nanti stepnya kita sampai ke pembuatan source code dan juga code executable. Jadi kodenya bisa kita eksekusi kayak gitu. Ini saya coba pakai pen ya. Oke. Oke, konstruksi dasar kemarin sudah belajar ya, ada 3. Sequence runtutan, selection, pemilihan, repetition, pengulangan. Kita fokus ke sequence-nya dulu, runtutannya untuk pertemuan hari ini. Nah, poin-poin dari algoritma yang menggunakan konstruksi sequence ya, konstruksi runtutan, untuk poin-poinnya yang teman-teman bisa perhatikan bahwa yang pertama adalah setiap instruksi itu dikerjakan satu persatu gitu. Setiap instruksinya dikerjakan satu persatu. Kemudian tiap instruksi dikerjakan tepat sekali, jadi tidak ada pengulangan di pengerjaan instruksinya. Instruksinya kan kemarin kalau misalnya teman-teman buat untuk pemecahan masalah tertentu kayak gitu kan ada instruksi-instruksinya tuh. Dia tersusun dari atas sampai bawah. Nah, itu dia dikerjakan instruksinya satu persatu dari yang paling atas, kemudian nanti turun ke bawah dan dikerjakan hanya tepat sekali, tidak ada pengulangan gitu ya. Terus kemudian nanti urutan instruksi juga dikerjakan sesuai dengan yang tertulis tadi, yang tertulis dari teman-teman tuliskan. Jadi nanti urutannya dari yang paling atas sampai yang ke bawah sesuai dengan urutannya gitu. Terus akhir dari instruksi otomatis nanti setelah instruksi yang terakhir itu merupakan akhir dari algoritma teman-teman. Ini contoh sederhana ya, contoh sederhana yang teman-teman kemarin juga jadi tugas teman-teman ya, pembuatan algoritma untuk ini untuk mencari luas lingkaran. Start, kemudian nanti Anda menetapkan nilai pi 3,14. Ini biasanya nanti ketika kita implementasikan dalam bahasa C++ ini nanti disebut sebagai konstanta gitu. Kemarin teman-teman mungkin sudah belajar tentang pengenalan variabel, selain variabel untuk menyimpan nilai atau data. Nah, selain itu juga ada yang nanti namanya konstanta. Konstanta ini juga menyimpan nilai, tapi bedanya kalau variabel itu bisa berubah gitu. Kalau konstanta dia tetap, nilainya tetap. Step ketiga, masukkan jari-jari, menghitung luas lingkaran dengan rumus ini, mencetak nilai luas, finish. Ini contoh sederhana ya, contoh sederhana algoritma dari menentukan luas lingkaran. Terus ini menghitung keliling lingkaran, hampir sama mirip, hanya berbeda di rumus saja ya, di penggunaan rumus bahwa kalau misalnya luas PR kuadrat, kalau keliling ya 2PR gitu. Terus sama mencetak nilai, kemudian yang terakhir instruksi finish. Nah, ini instruksi untuk ini sebenarnya saya tuliskan dari tugas teman-teman kemarin ya, menghitung luas, menghitung keliling, yang terakhir itu menentukan sebuah bilangan itu bernilai genap atau ganjil, sama ya, start, kemudian masukkan sembarang bilangan,
bebas bilangan bulat. Terus kemudian di sini saya menggunakan operasi modulus itu, jadi ketika nanti dibagi 2 ya, sisa 0 itu berarti dia ada sisa ya, maka termasuk bilangan genap. Ketika nanti sisanya 1 maka termasuk bilangan ganjil. Terus kemudian mencetak jenis bilangan finish. Nah, ketika kita teman-teman tadi melihat ya, memperhatikan bahwa dari ketiga algoritma yang dituliskan ini semuanya kan strukturnya kan sama ya, dia membaca dari atas sampai ke bawah gitu, dan tidak ada konstruksi yang lain. Konstruksi yang lain itu pemilihan ataupun pengulangan. Di sini kan kita tidak bisa melihat apakah di sini dia mengimplementasikan pemilihan ataupun mengimplementasikan pengulangan gitu. Sebenarnya kita bisa menentukan itu ketika kita nanti representasikan algoritma teman-teman berupa instruksi ini ke dalam bentuk sebuah flowchart. Ini saya sudah buatkan flowchartnya. Contohnya flowchart untuk menentukan bilangan genap atau ganjil ini. Ini ketika diimplementasikan kira-kira bentuknya seperti ini flowchartnya. Nah, start untuk bilangan, kemudian bilangan dibagi 2 dengan operasi mod atau sisa bagi. Terus di bagian sini, bagian belah ketupat ini bilangan mod 2. Saya coba pakai pen, tapi agak susah, saya belum terbiasa loh. Oh, nggak bisa. Oh iya, terima. Ini ya, oke, sorry. Oke, ini ya, ini maaf. Jadi di bagian sini ya, bilangan modular 2 ini ketika dibagi 2, ketika dia bernilai, nah saya ubah lagi aja. Nah ini start input bilangan dibagi 2 dengan operasi modulus atau sisa bagi. Terus ini ada decision ya, atau selection. Di sini selection bentuknya adalah ketupat, bilangan sama dengan 2, bilangan mod 2 sama dengan 0. Ketika nilainya 0 berarti dia true ya. Jadi dia ketika dia bilangan true, ini kondisinya ini true, maka dia cetak bilangan genap. Ketika dia bernilai false atau kondisinya yang ini false, jadi bilangan mod 2 nya tidak sama dengan 0, maka dia cetak bilangan ganjil n. Seperti ini ya. Ketika sudah digambarkan dalam bentuk flowchart, sebenarnya kita lebih tahu sih, lebih jelas bahwa ternyata instruksi tadi itu bukan instruksi yang berupa sequence atau runtutan, tapi ini merupakan salah satu contoh konstruksi dasar penggunaan yang selection, pemilihan. Ini di sini tadi pemilihan, menentukan decision-nya berdasarkan kondisi yang sudah ditentukan. Ini terus kemudian kalau misalnya ini menghitung keliling ya, dia memang runtutan ya, sequence, tidak ada pilihan sama sekali. Ya udah, dia cuma jalan instruksinya satu persatu dari atas sampai ke bawah. Start, P-nya ini konstantanya, terus kemudian ini input R ini jari-jari, hitung K, hitung kelilingnya, cetak K, berakhir. Nah, ketika kita ingin menggunakan input dan output atau mencetak, itu penggunaannya ini ya, jajar jenjang. Kalau untuk ini sebutannya bisa disebut sebagai kita mengisi data ya, atau mengisi nilai tertentu, itu kita menggunakan yang bentuk segi 6 seperti itu ya. Ini flowchart aja. Oke, what next? Selanjutnya kita coba implementasikan algoritma kita dalam bentuk C++. Oke. Oh, ini sebelum kita masuk ke C++ ada beberapa hal penting yang teman-teman harus ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah bahasa pemrograman C++ merupakan pengembangan dari bahasa C dengan penambahan objek oriented programming, jadi OOP. Ini konsep paradigma dalam kita belajar bahasa pemrograman. Ada beberapa paradigma ya, ada prosedural, ada fungsional, ada juga OOP. Tapi ini hanya untuk pengetahuan awal teman-teman dulu aja. Nanti kalau saya memang belajar lagi ya, teman-teman bisa ngulik lagi ya. OOP ada banyak sih sebenarnya. Ini bisa bahasa PHP juga pakai OOP, kemudian JavaScript pun juga ada implementasi OOP juga ya. JavaScript ini C++ juga sama konsepnya, dia
apa ya, semua gambarnya itu kita ibaratkan dalam bentuk objek gitu. Struktur datanya kita ibaratkan dalam bentuk objek. Nanti teman-teman akan mengenal kelas, objek, parent, child, seperti itu. Case sensitif, sehingga penulisan huruf kapital dan huruf kecil perlu diperhatikan. Ini ketika kita menuliskan, misal ini saya coba pakai pennya, kurang handal. Oke, susah. Case sensitif maksudnya ketika kita menggunakan huruf besar huruf kecil itu berbeda nilai ya. Jadi misal teman-teman membuat sebuah variabel dengan nama luas lingkaran tapi huruf L-nya besar, yang satu huruf L-nya kecil, maka itu dianggap berbeda. Kemudian deklarasi sebelum main merupakan deklarasi global sehingga penggunaannya bisa digunakan di seluruh bagian program. Ini nanti pas waktu kita belajar C++ kan kita menuliskan fungsi utama kita di bagian main, di bagian mainnya. Nah, ketika kita melakukan deklarasi di sebelum main atau di luar dari bagian main itu, maka itu disebut sebagai deklarasi global. Nanti variabel ataupun apapun yang kita deklarasikan di sana nanti kita bisa digunakan di seluruh bagian dari program kita. Terus kemudian untuk penulisan komentar diawali dengan double slash. Komentar tidak akan dijalankan oleh program. Jadi ketika kita nanti teman-teman belajar tentang bahasa pemrograman, ini merupakan salah satu hal yang basic ya, yang pasti akan digunakan di setiap bahasa pemrograman gitu. Double slash, bukan double slash sih, ada banyak ya. Kalau misalkan di HTML nanti ada slash bintang kayak gitu, itu juga untuk penulisan komen. Jadi penulisan komentar ini sebenarnya itu lebih dimanfaatkan sebagai bentuk dokumentasi atau penjelasan secara detailnya gitu tentang coding kita. Ini akan nanti sangat berguna. Terus kemudian pustaka library IOStream ini adalah library ya, sebenarnya bisa disebut pustaka atau kalau saya bilang library. Ini yang dibutuhkan untuk standar pemrograman pada layar konsol. Jadi di library IOStream ini nanti teman-teman akan menggunakan perintah-perintah yang sudah dituliskan di sana seperti cin, cout, dan lain-lain. Nanti untuk penggunaannya library ini dengan kata kunci include IOStream. Sebenarnya adalah using namespace std ini perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler bahwa kita menggunakan semua fungsi atau kelas file dalam namespace std. Ini konsep dalam OOP juga. Nanti teman-teman juga bisa coba searching tentang namespacing OOP. Ini semacam kita mengakses fungsi di std, di file std, fungsi-fungsinya apa dari sana, terus kita akses. Jadi nanti ada struktur penulisan yang harus kita patuhi gitu, harus kita gunakan. Oke, ini sudah ya beberapa hal penting sebelum nanti teman-teman masuk ke C++ codingnya. Oke, kemudian kita coba nanti buka kode bloknya. Oke, ini kode blok. Nanti kita akan coba beberapa contoh penulisan codingnya. Mungkin teman-teman kalau untuk yang kode blok nanti akan berhubungan dengan compiler ya.